Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani berjudul Seminar Pusat Studi Sejarah Hadramaut. Ba'alwi itu keluarga jadid, Sohib Mirbat itu fiktif. Publish tanggal 31 Agustus 2025, yaitu hari ini, siang tadi. Ini tulisan mengulas sejarawan Syekh Awad Salim Hamdan, yang videonya bisa teman-teman tonton di channel Gus Aziz Jazuli ataupun channel Tali Jagat Baru. Di video ini saya tidak menampilkan video seminar beliau ya. Saya bacakan. Diskursus batalnya nasab Ba'alwi yang telah berlangsung selama 29 bulan di Indonesia kini mulai menjalar jauh ke negeri Yaman. Pada tanggal 23 Agustus 2025 Masehi telah dilaksanakan seminar ilmiah di Yaman terkait nasab dan sejarah Ba'alwi. Seminar itu diselenggarakan oleh Markaz Hadramaut li Ad-Dirasat At-Tarihiyah wa Tausik wa Nasir, Pusat Studi Sejarah, Dokumentasi, dan Penerbitan Hadramaut, yang berpusat di ibu kota provinsi Hadramaut, Mukalla. Tampil dalam seminar itu narasumber seorang sejarawan terkenal di Hadramaut, Syekh Awad Salim Hamdan. Dalam makalah berjudul Ibnu Hisan Al-Muftarah alaih Ibnu Hasan yang difitnah, Syekh Awad mempersoalkan banyak pertanyaan tentang buku tarikh Ibnu Hasan yang disunting oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Bazib. Menurutnya, buku tersebut tidak layak dikatakan sebagai karya Ibnu Hasan karena manuskrip yang menjadi pegangan Bazib tidak menyebut nama Ibnu Hasan sebagai penulisnya. Selain itu, manuskrip itu tidak mempunyai mukaddimah dan penutup, juga tidak diketahui disalin oleh siapa dan tahun berapa. Apakah ia berasal dari manusia atau justru dari bangsa jin? Lalu dari mana Bazib berkesimpulan ia merupakan karya Ibnu Hasan yang wafat tahun 818 Hijriah tanpa satu keterangan pun untuk dijadikan dalil? Menurut Syekh Awad, kitab tarikh Ibnu Hasan yang disunting oleh Bazib ini tidak bisa dinafikan dari adanya pemalsuan, pengurangan, penambahan, dan permainan. Dalam seminar itu, Syekh Awad juga mempertanyakan integritas ilmiah dari Bazib dalam metodologi tahqiq, dalam kurung menyunting, manuskrip-manuskrip ulama masa lalu. Menurutnya, Bazib terindikasi sengaja menyesatkan maksud penulis naskah itu terutama terkait nasab Ali bin Jadid. Dalam naskah itu, keluarga Ba'alwi yang dimaksud adalah keluarga Jadid, tetapi Bazib menyesatkannya menjadi keluarga Ali As-Sakron. Syekh Awad Salim Hamdan bukanlah nama asing di Hadramaut. Ia terkenal karena perhatiannya terhadap sejarah Hadramaut terutama tentang kota Tarim. Pada tahun 2010 Masehi, ia melakukan penelitian tentang kenapa kota Tarim kini bukan lagi menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, tetapi menjadi pusat cerita-cerita khurafat. Untuk menjawab itu, ia menulis hasil penelitiannya itu dalam sebuah risalah berjudul Tarim Ats-Tsaqafah am Tarim Al-Khurafat, dalam kurung Tarim Pusat Peradaban atau Tarim Pusat Khurafat. Dalam artikel setebal 16 halaman yang dipresentasikan dalam seminar itu, Syekh Awad banyak mengungkap bukti-bukti penyesatan yang dilakukan oleh Bazib dalam mentahqiq, dalam kurung menyunting naskah yang dinisbatkan sebagai karya Ibnu Hasan itu. Ia juga mengaku setelah melakukan penelitian, mencabut pernyataannya dalam berbagai tulisan di masa lalu yang menyebut Ibnu Hasan sebagai seorang hakim dan sejarawan. Ia mengaku tidak mempunyai sumber tentang hal itu selain buku-buku yang penuh dengan hurufat. Kini, ia menyadari bahwa buku-buku seperti itu tidak bisa menjadi sumber terpercaya dalam sejarah. Pencabutan sebuah pernyataan ilmiah setelah datangnya bukti kuat seperti yang dilakukan oleh Syekh Awad adalah hal lazim dalam dunia ilmiah. Sebuah tesis masa lalu bisa dicabut kembali setelah datangnya sumber dan bukti-bukti kuat yang membantahnya. Seperti halnya saya mencabut pernyataan saya dalam kitab saya, Al-Fiqh An-Nahdiyah, yang ditulis tahun 2018 Masehi, yang menyatakan bahwa Ba'alwi merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah saya melakukan penelitian mendalam tahun 2022, terbukti secara ilmiah bahwa nasab mereka batil dan dengan itu terbukti mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Bazib menyunting kitab tarikh Ibnu Hasan, Abdullah Muhammad Al-Habsyi juga mengaku menemukan manuskrip Ibnu Hasan lalu ia menyuntingnya dan mencetaknya dengan judul Al-Baha fit Tarikh Hadramaut. Jika manuskripnya sama, lalu kenapa isinya berbeda? Dan kemudian siapa yang berdusta di antara keduanya? Syekh Awad mempertanyakan kenapa Bazib tidak mengungkap dalam suntingannya referensi-referensi dari proposisi historis dalam buku tersebut dari kitab-kitab sejarah sebelum tahun wafatnya Ibnu Hasan, yaitu tahun 818 Hijriah. Tetapi kenapa ia justru mencantumkan referensi-referensi dari kitab-kitab setelah masa Ibnu Hasan? Menurutnya, ini adalah sebuah permainan dan pemalsuan.
Ketika suatu sejarah masa lalu yang ditulis suatu kitab di tahun tertentu, referensinya justru diambil dari kitab-kitab sesudah tahun tersebut. Syekh Awad memberi beberapa contoh bentuk-bentuk pemalsuan sejarah terkait naskah misterius yang dinisbatkan kepada Ibnu Hasan, diantaranya tentang Abu Marwan. Dalam kitab As-Suluk karya Al-Janadi, dalam kurung wafat 732 Hijriah, dan dalam kitab Iqd Al-Fakhir karya Al-Hazraji, wafat 812 Hijriah, Abu Marwan disebut sebagai keluarga Abi Alwi dan merupakan keluarga Alwi, saya ulangi, dan merupakan keluarga Abi Alwi pertama yang bertasawuf. Tetapi dalam manuskrip misterius itu kemudian disisipkan kalimat Ahmad bin Alwi yang mengubah posisi Abu Marwan dari keluarga Abi Alwi menjadi guru dari Ahmad bin Alwi dari keluarga Abi Alwi. Menurut Syekh Awad, naskah misterius Tarikh Ibnu Hisan itu selain mengungkap adanya sisipan teks yang mengubah posisi Abu Marwan, ia juga mengungkap adanya ketidakkonsistenan historiografi tentang Faqih Muqaddam, di mana dalam kitab-kitab Ba'alwi masa belakangan disebutkan bahwa Faqih Muqaddam lah yang belajar kepada Abu Marwan dan ialah yang pertama kali bertasawuf dari keluarga Ba'alwi, bukan Ahmad bin Alwi. Bagi Syekh Awad, Ahmad bin Alwi yang disebut oleh manuskrip misterius itu berasal dari keluarga dari Ba'alwi Jadid, berdasarkan informasi abad ke-8 Hijriah dari kitab As-Suluk, bukan Ahmad bin Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat. Menurut Syekh Awad, Muhammad Sohib Mirbat yang disebut sebagai kakek dari Ahmad bin Alwi itu tokoh legenda atau fiktif, sesuai yang dikatakan oleh peneliti Alexander Knies dari Universitas Michigan, Amerika. Dalam kitab Minhajun Nasabin saya, telah menyatakan secara ilmiah bahwa tokoh-tokoh dari rangkaian silsilah nasab Ba'alwi bukan hanya Muhammad Sohib Mirbat yang terbukti fiktif, tetapi juga banyak nama lainnya terbukti fiktif. Misalnya dalam rangkaian silsilah nasab Ali Asakron yang terbukti fiktif secara ilmiah ada 11 nama, yaitu Ubed, Alwi, Muhammad, Alwi kedua, Ali Kholikosam, Ali dalam kurung ayah Sohib Mirbat, Muhammad Sohib Mirbat, Ali dalam kurung ayah Faqih Muqaddam, Muhammad Faqih Muqaddam, Alwi, Ali, dan Muhammad Maulad Dawilah. 11 nama tersebut muncul pada abad ke-9 Hijriah dalam kitab-kitab Ba'alwi As-Sakron, tanpa pernah disebutkan dalam kitab nasab dan sejarah pada masa sebelumnya. Syekh Awad juga dalam makalahnya membongkar penyimpangan nama-nama yang disebut dalam kitab As-Suluk yang disebut juga dalam buku Suntingan Bazib yang diasosiasikan sebagai keluarga Ba'alwi As-Sakron oleh Bazib. Padahal nama-nama tersebut adalah dari keluarga Ba'alwi Jadid. Yang demikian itu telah saya ungkap pula dalam kitab saya Minhajun Nasabin. Hanya saja Syekh Awad membongkarnya dengan bersandar terhadap kitab Al-Iqd Al-Fakhir halaman 727 dan kitab Al-Ghuror, sedangkan saya dengan kitab Samsud Zohiro. Dalam seminar bergengsi yang rutin dilaksanakan di Hadramaut tersebut, Syekh Awad juga membongkar penyesatan yang dilakukan Bazib terkait nama Abdullah dan Ubed. Menurut Syekh Awad, Ubed leluhur Ba'alwi As-Sakron bukanlah Abdullah yang merupakan leluhur keluarga Ba'alwi Jadid. Penghilangan lembaran yang memuat nama dan tahun wafatnya Ali Abil Jadid tahun 620 Hijriah menurut Syekh Awad adalah untuk tujuan agar penyesatan ini tidak terbongkar. Penyesatan itu diantaranya adalah dengan membuat untuk Jadid seorang adik bernama Alwi untuk dicantolkan sebagai leluhur Ba'alwi As-Sakron. Dalam makalah itu pula, Syekh Awad mengulas adanya cerita-cerita khurafat yang terdapat dalam kitab Suntingan Bazib tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa betapa sandaran dari nasab Ba'alwi As-Sakron adalah sandaran yang rapuh. Ia berusaha dibangun sedemikian rupa, tetapi semakin usaha itu dilakukan, maka semakin terbuka penyesatan dan kepalsuan itu. Batalnya nasab Ba'alwi As-Sakron dan sejarahnya kini tidak hanya diinsafi oleh mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi telah menghujam jantung pertahanan nasab Ba'alwi, yaitu negeri Hadramaut. Negeri mulia yang dulu sebelum abad ke-9 Hijriah dikenal dengan negeri yang melahirkan para ulama besar. Namun setelah Ba'alwi mampu menancapkan otoritasnya di sana, terutama di kota Tarim, ia kini hanya dikenal di dunia sebagai negeri yang menjadi pusat cerita-cerita palsu. Padahal hari ini pun banyak ulama besar di sana, tetapi yang bersuara keras di level internasional justru para pemuja dongeng dan cerita-cerita palsu, sehingga kemudian dengan itu Hadramaut dikenal dunia. Harus muncul lagi dari Hadramaut muhaddis handal sebagaimana Ali Abil Jadid di abad ke-7 Hijriah. Harus muncul kembali dari sana ahli fikih sekelas Muhammad Ali Al-Qolai yang fatwa-fatwanya dikutip oleh Imam Nawawi dan sebagainya. Apakah putra-putra Hadramaut akan mampu mengembalikan citra negerinya seperti dulu sebagai negeri ilmu pengetahuan? Atau masih akan terus diam dan nama negerinya dijual murah oleh para pendongeng dan penjajah cerita-cerita palsu?
Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.